Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat rekan-rekan tim Janturan Misteri Nusantara, pada malam hari ini kita telah mendapatkan telepon dari salah satu subscriber kita, yaitu Ibu Novita Sari. Beliau tinggal di daerah Doyo Baru, tepatnya di Kabupaten Jayapura Sentani, Doyo Baru ya. Beliau minta tolong kepada kita untuk membongkar misteri yang terjadi di rumahnya beliau. Konon katanya di rumahnya beliau itu sering terjadi gangguan-gangguan gaib, seperti barang kadang-kadang tuh hilang sendiri. Kemudian ada beberapa fenomena yang ganjil dalam kehidupan beliau. Beliau mengatakan bahwa beliau itu paling suka makan kembang melati dan paling suka ada kembang melati di kamarnya. Jadi kalau dia tidak makan kembang melati itu dia kayak orang bingung, kayak gelisah begitu. Oleh sebab itu mungkin malam hari ini kita segenap tim Janturan Misteri Nusantara akan mengarah ke rumahnya Ibu Novita Sari untuk kita mengungkap misteri apa yang terjadi di sana ya. Mungkin tentunya dengan bismillah, dengan kerjasama dari teman-teman semua, kita mencoba untuk mengungkap itu semua ya. Oke, baik teman-teman, mari sebelum kita berangkat kita tos ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Janturan Misteri Nusantara, yes. Ini kita sudah berada di salah satu narasumber kita, yaitu rumahnya Ibu Novita Sari, yang mana beliau telah menghubungi kita di tim Janturan Misteri Nusantara untuk mengungkap fenomena misteri yang terjadi di kehidupan beliau. Dan saat ini kita juga ditemani oleh salah satu pelukis indigo kita, yaitu Mbak Rista. Ikuti terus Janturan Misteri Nusantara, tetap subscribe, like, dan share video kami. Saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Novita Sari. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Nah, dan saat ini juga kita sedang ditemani dengan salah satu rekan kita, yaitu Mbak Rista. Mbak Rista ini adalah salah satu pelukis indigo kita, yang mana beliau nanti akan menemani tim Janturan Misteri Nusantara untuk menggambarkan sebenarnya ada sosok apa sih yang mengikuti Ibu Novita Sari ini. Jadi nanti Mbak Rista bisa menggambarkannya ya, dituangkan melalui kertas ya, seperti itu. Jadi begini Ibu Novita Sari, Ibu Novita Sari kan kontak kami nih, tim Janturan Misteri Nusantara, untuk membongkar misteri apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Ibu Novita Sari. Mungkin kalau boleh dijelaskan seperti apa yang terjadi memangnya sih? Mungkin bisa dijelaskan seperti itu Ibu? Iya, berapa bulan, 3 bulan belakangan ini, akhir-akhir ini memang ada kejadian yang aneh-aneh gitu toh. Iya. Tapi yang paling tajam itu 1 bulan yang lalu, seperti saya masak, ada yang tiba-tiba hilang, terus tiba-tiba ada yang pindah ke tempat lain. Terus yang lebih parah lagi, 1 minggu yang lalu saya masak telur, tiba-tiba hilang. Telurnya hilang gitu ya? Telurnya hilang 2. Iya. Tuh, pagi mau berangkat jualan, malamnya sudah pas saya hitung, pagi sudah nggak ada. Berarti aneh ya? Nah, sebelum telur hilang itu, di hari yang kemarin itu saya makan 2 kali suapan, pas 3 kali ada paku sepanjang ini. Ada paku? Piring. Di atas piring tiba-tiba ada paku panjang segini. Iya. Itu. Nah, kalau boleh tahu Ibu, mohon izin,
kejadian demi kejadian ini terjadi setiap hari atau hari-hari tertentu saja? Setiap hari. Setiap hari. Artinya dijailin ini ya. Iya, ada seperti saja. itu. Pertama di dapur, alat-alat yang saya mau pakai itu ada saja. Jadi memperlambat. Saya punya kerja itu memperlambat. Jadi ibaratnya seperti mungkin ibu lagi menggoreng tiba-tiba apa namanya itu sutilnya hilang gitu ya. Jadi bingung cari kemana. Padahal kalau boleh dibilang di rumah nggak ada orang lain ya selain ibu dan anak-anak ya. Saya seperti posisi itu. masak kan pasti subuh jam 1 jam 2 Iya. gitu. Saya posisi masak. Kemudian ketika ibu mengebel kita, ibu mengatakan bahwa kurang lebih hampir 2 bulan ini ibu mengalami keanehan Iya. yang seperti Itu yang di luar maksudnya di luar mata gitu Di luar mata ya. Tapi yang di dalam pribadi saya itu seperti saya mulai suka makan kembang Suka tiap makan malam kembang, Jumat. iya. Jadi di hari Rabu itu saya sudah bingung, hari Kamis itu saya harus cari bunga kemana. dan itu harus itu Harus ya. itu. Dulu kadang-kadang tiap hari di rumah ini harus ada kembang melati Harus gitu ada. ya. Bunga melati Bu Iya. ya. Nah, Terus ini kenapa kok tadi saya langsung cium bau bunga melati itu saya kayak di mana saya cari tadi. Oh, begitu. Jadi kalau boleh tahu fenomena makan kembang melati ini sudah lama atau yang baru 2 bulan ini ya. Sebenarnya ini mohon maaf ini, kalau boleh tahu awalnya itu ceritanya bagaimana kok ibu itu bisa senang dengan makan melati, itu perasaannya itu kayak bagaimana gitu? Itu saya ke ini kayak condong atau ngefans sekali sama Nyi Roro Kidul. Jadi setiap apa itu bayangan saya itu aja setiap malam mau tidur itu terus yang tak lihat tuh Begitu ya. Nyi Roro terus Iya. gitu. Baik, buat teman-teman Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, saat ini kita mendengarkan dari salah satu narasumber kita yaitu Ibu Novitasari. Beliau mengatakan bahwa keanehan yang terjadi di dalam kehidupan dia ini sangat luar biasa. Beliau sering diganggu. Tadi beliau mengatakan bahwa ketika beliau makan, tiba-tiba ada pakunya. Kemudian alat-alat dapur itu sering hilang secara tiba-tiba. Dan anehnya, beliau ini kalau tidak makan kembang melati, beliau kayak orang bingung. Dan setiap hari harus ada kembang melati di rumahnya. Ternyata beliau ini memiliki sifat atau mungkin kesenangan ya, fans ya, Iya. tertarik begitu terhadap sosok Nyai Roro Kidul. Nah, mungkin inilah salah satu penyebab makanya terjadi hal-hal yang seperti ini. Tentunya di sini Ibu Novitasari pastinya ingin tahu ya, apa dan bagaimana kenapa ini semua bisa terjadi. Nanti coba kita akan membongkar misteri ini. Tentunya semua ini Allahu a'lam atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi boleh dibilang berarti ibu ini setiap hari selalu terbayang-bayang oleh sosok Nyai Roro Kidul itu tadi ya. Mungkin pernah mimpi begitu atau bagaimana ibu tentang Nyai Roro Kidul itu? Ya kadang sih sekelebatan gitu loh. Kalau pas tidur mau tidur gitu, tahu sekelebatan gitu aja. Seperti apa wujudnya? Maksudnya sekelebatan Ya, itu kayak- gambarannya seperti yang menggunakan baju warna apa Dia begitu? pakai kayak kemben warna hijau segini, Iya. gitu. Terus dia di tengah laut begitu, terus rambutnya tuh manjang begini, dia begini gitu loh. Oh gitu, iya baik. Buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, untuk mengungkap misteri ini ikuti terus channel Janturan Misteri Nusantara. Kita akan mencoba untuk mengungkap misteri apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Novitasari ini. Mohon maaf tim, mungkin di sini kita butuh mediator. Sini Mas Priyo, monggo. Nah, ya. Baik. Mas Priyo bisa ya? Bisa ya. Insya Allah ya. Buat teman-teman yang lain, saya minta untuk kita jangan sampai kosong pikiran ya, karena hal-hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Buat baristanya mungkin boleh silakan mulai menggambarkan mungkin sosok apa yang barista rasakan ya. Mana kertasnya tadi? Oh itu dituliskan sama omnya nih. Iya, Ini kayak ambil boleh. Ini alat tulisnya. baik buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara. Kita akan mencoba untuk mengungkap misteri apa yang terjadi terhadap kehidupan Ibu Novitasari ini. Dan di sini kita memiliki salah satu pelukis indigo yaitu Mbak Rista ini. Mbak Rista akan mencoba untuk menggambarkan
sosok apa sebenarnya yang mengikuti daripada Ibu Novitasari ini. Oke, Mas Priyo siap ya menjadi mediator. Oke, Pak Sodik, monggo. Ya, agak tegak sedikit. Ya. Ya, gambar aja nggak apa-apa. Kasih agak banyak ya nggak apa-apa. Iya. Oke, dicium minyaknya Mas Priyo. Ya. Assalamualaikum. Mohon izin, apakah betul Anda adalah salah satu sosok yang mengikuti Ibu Novitasari? Iya, Mas. Sampai macam apa begini itu? Itu urusanku. Oh. Bukan nonton urusannya. Baik, pemirsa Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, di sini mediator kita telah kerasukan salah satu sosok yang mengganggu Ibu Novitasari. Jadi di sini beliau mengatakan menggunakan bahasa Jawa ya. Beliau mengatakan apa maksud dan tujuan Anda untuk datang ke sini? Karena ini bukan urusan Anda, seperti itu. Mohon izin, kami hanya ingin tahu sebenarnya apakah betul Anda yang mengganggu atau mengusili daripada Ibu Novitasari ini? Iya, Ras. Kulo sing dampingi, kulo sing ngomong. Mergo apa? Dhek ngefan. Kulo niki abdi dalem. Berarti Anda adalah abdi dalam ya? Nggih. Daripada Nyai Kidul ini ya? Kulo mboten nene urusan kali sampean. Iya, kami hanya ingin tahu. Mama, mungkin Bu Novitasari ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ora usah wedi. Ngapunten, Bu Nyai. Napa sih tujuannya kok ban kula? Napa kula nggak ada salah? Mboten Nggih, terus napa tujuannya kok nang kula? tujuane. Nggih. Ini niki seneng mareng sampean. Nggih. Senenge pripun? Sampean bakal tak gorono. Kula mboten kurang, Nyai. Baik, buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara, di sini kita melihat ya bahwa sosok gaib yang mengikuti Ibu Novitasari ini rupanya beliau mengikuti Ibu Novitasari karena Ibu Novitasari ini ternyata sangat ngefans sekali ya sama sosok Nyai Roro Kidul itu tadi. Seharusnya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang beriman, kita seharusnya ngefans kepada para kanjeng Nabi, iya toh. Tetapi ini justru ngefans kepada sosok Nyai Roro Kidul seperti itu. Sehingga tadi kita melihat bahwa beliau mengatakan, saya ngikutin kamu karena kamu itu ngefans sama Ibu Nyai Roro Kidul, dan dia menjelaskan bahwa dia ini adalah abdi dalam di Kerajaan Laut Kidul dan dia berniat untuk membawa Ibu Novitasari. Ibu Novitasari, mohon izin mungkin kami bertanya di sini, apakah pernah ada kejadian-kejadian yang ingin mencelakakan Ibu Novitasari seperti itu? Nggih, nggih. Mungkin bisa diceritakan seperti apa? Kejadiannya pas saya naik motor, tiba-tiba remnya blong. Mau Padahal- masuk jembatan, padahal Tadinya remnya tuh aman-aman saja, baik-baik saja gitu ya. Iya. Iya. Tapi tiba-tiba Kok remnya blong? remnya blong. Kalau boleh tahu remnya Ibu Novitasari yang blong ini, apakah itu ulah Anda? Nggih. Ora usah wedi.
Ya takut dong kalau Anda seperti ini. Sampean kudu bersyukur. Sampean salah siji. Sing senengi Nyai. Sampean ki wong pilihan. Berarti beliau ini kan suka makan kembang, kemudian suka wewangian apa ini memang ulah daripada Anda seperti itu. Iku ciri khasnya saka sedulur kidul. Ciri khasnya Nyai. Seperti itu ya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa sosok kembang melati itu adalah ciri khas daripada kerajaan Segoro Kidul seperti itu. Makanya ketika Ibu Novitasari ini ngefan berat kepada sosok abstral yang biasa dikenal dengan sosok Nyai Roro Kidul ini, sehingga dia muncul kemudian seringkali kayak ingin makan kembang, bau kembang, bahkan menyiapkan kembang. Itu berarti memang secara tidak langsung Anda yang menggerakkan beliaunya ya. Laras. Jadi seperti itu. Jadi buat Ibu Novitasari, seperti inilah yang terjadi. Jadi selama ini Anda itu ngefan dengan sosok Nyai Roro Kidul, betul kan? Nah, sosok Nyai Roro Kidul ini kan adalah sosok makhluk abstral begitu. Ya, sosok gaib penguasa Laut Selatan yang dikenal seperti itu. Dan dia ini adalah salah satu dayang-dayang yang kalau boleh dibilang diutus ya sama sosok Nyai Roro Kidul tadi itu untuk ikut jenengan. Tapi ujung-ujungnya jenengan akan dibawa ke sana. Jenengan akan diambil sebagai pengikutnya dia. Seperti itu. Kalau boleh tahu, ketika Anda bawa ke sana akan dijadikan apa Ibu Novitasari nantinya? Sami mawon abdi dalam. Berarti akan terjadi seperti sampean seperti ini. Berarti tidak akan pulang ke rahmatullah seperti itu ya. Kados niku. Nah, Boten napa-napa, sampun kathah teng mriku koncone. berarti sudah banyak sekali ya orang-orang yang menjadi pengikutnya Roro Kidul ini ya. Yen sampean manut, yo tak gawe apit carane sampean lunga. Ya, itu. Baik. Jadi dia mengatakan bahwa sudah banyak sekali yang menjadi pengikutnya Nyai Roro Kidul. Oleh sebab itu, dengan kejadian daripada Ibu Novitasari pada malam hari ini, banyak sekali hikmat yang kita ambil. Kalau bisa kita mempertebal keimanan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan coba-coba sekali-sekali ngefan terhadap hal-hal yang bukan daripada ajaran agama kita, seperti itu. Jadi pada hakikatnya apapun agama kita, agama itu mengajarkan mengenai yang salah dan yang benar, kebaikan dan ketidakbaikan. Nah, Ibu Novitasari pada hari ini beliau mengatakan bahwa beliau sudah ngefans sekali dengan sosok Nyai Roro Kidul. Oleh sebab itu, Nyai Roro Kidul ini tadi mengirimkan salah satu anak buahnya atau dayang-dayangnya atau pengikutnya untuk mengikuti Ibu Novitasari, yang mana ujung-ujungnya Ibu Novitasari ini nanti akan dicelakai, kemudian akan dibawa ke dalam kerajaan Segoro Kidul. Seperti itu. Jadi di sini Ibu Novitasari sudah jelas ya maksud dan tujuannya ya. Jadi mulai dari hari ini, mohon maaf, mungkin di sini kami dari tim Janturan Misteri Nusantara boleh berpesan jangan diikuti lagi hal-hal yang semacam itu, karena mereka-mereka ini adalah sosok-sosok yang mana akan menyesatkan umat manusia. Kalau boleh tahu, di dalam kerajaan Segoro Kidul yang menjadi pengikut Nyai Roro Kidul itu dari berbagai macam orang itu dalam bentuk apa saja? Iki kata Selain mereka yang mungkin ngefan kepada Nyai Roro Kidul, mungkin ada yang minta pesugihan atau apa seperti itu. nggih kados niku wonten sing nyuwun pesugihan. Numbalke sedulur, numbalke anak, wonten sing lawan Nyai nggih wonten. Nggih kathah. Di sini beliau mengatakan bahwa sosok-sosok yang ada di dalam kerajaan Segoro Kidul itu rupanya banyak sekali. Di antara mereka adalah orang-orang yang memang sangat senang sekali dengan sosok Nyai Roro Kidul. Kemudian orang-orang yang suka terhadap kekayaan duniawi, sehingga menghalalkan segala cara demi
kaya itu tadi, sehingga dia mengatakan ada yang menumbalkan keluarganya begitu ya, temannya bahkan saudaranya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu sosok Anda ini seperti apa sih sebenarnya? Perempuan gitu ya. Seperti itu. Iya. Dan Anda sudah lama memang ikutin Ibu Novitasari ini. Sampun. Mungkin ada lagi yang ingin jenengan tanyakan? Aku jadi anak iya, Nyai. Apa-apa. Kula njogo sampeyan kok. Nanging benjing yo sampeyan melu kula. Ojo Bu Nyai, engko mesakne anakku piye? Ora apa-apa. Anakku yatim piatu lho, sapa sing ngopeni? Aja. Baik, mungkin di sini buat Ibu Novitasari mulai hari ini kalau bisa kebiasaan makan kembang, kemudian menyiapkan kembang melati kalau bisa jangan disiapkan lagi. Ya, agar barang ini bisa jauh. Kalau boleh tahu karena Ibu Novitasari ngefan nih, otomatis Anda dikirim ke sini. Seperti kalau seandainya Ibu Novitasari sudah tidak lagi menyiapkan kembang dan tidak mengikuti apa yang Anda gerakkan kepada dia, kira-kira akan terjadi apa pada Ibu Novitasari ini? Gampang kuwi lho. Menungso yen wis mlebu ning dunya Nyai, ora ene ibadahe, ora ene jarang salate. Gampang. Yen mboten tumut nggih mboten napa-napa. Nanging kula bisa maksa. Jadi dia mengatakan bahwa walaupun Ibu Novitasari ini sudah tidak lagi menyiapkan sesajen ataupun makan kembang seperti yang dia gerakkan, dia mengatakan dia punya kemampuan untuk menggerakkan itu. Artinya di sini dia memang ditugaskan untuk menggoda Ibu Novitasari. Jadi buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita bisa melihat ya bahwa kita ngefan kepada segala sesuatu hal itu rupanya berdampak kepada diri kita. Jadi ketika kita ngefan kepada hal yang positif, maka dampak positif juga kepada kita. Tapi ketika kita ngefan kepada hal-hal yang negatif, otomatis hal-hal yang negatif itu pula yang akan bisa menimpa kepada kita. Jadi kalau bisa Ibu Novitasari kalau boleh jangan lagi ya seperti itu ya, karena ini sudah tahu sendiri kan. Aku nggak mau, Nah, jadi di sini buat Ibu Novitasari dan juga kita semua, tentunya rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, mari kita pertebal keimanan kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita kepada Sang Yang Maha Kuasa, supaya kita tidak gampang tergoda atau diganggu seperti halnya yang kita saksikan bersama pada hari ini. Apa-apa. Yen mboten ajeng tumut, aku wangsul. Nanging teng mriki ini mboten kosong, mboten selene kula wonten. Maksud Anda seperti apa? Artinya Anda akan pergi meninggalkan ibu ini, tetapi di sini ada sosok lain selain Anda. Kula teng mriki diutus dikengken jaga ibune. Merga napa sesuk bakal tak gawa rono. Nanging yen kula mulih, yen kula wangsul, barang sing luwih elek sing bakal ganggu. Jadi beliau mengatakan seandainya dia pergi dari sini, akan ada sosok lain lagi yang akan datang mengganggu Ibu Novitasari. Seperti itu ya. Kula wangsul, yen sesuk ibu sampun tilar donya, kula pendem niku, kula goneng segara kidul, kula gampang malah pegaweane, mboten abot. Artinya di sini ketika jenengan sudah kembali, maka akan dikirim sosok lain tetap untuk mengganggu begitu ya. Berarti kuncinya di sini
Ibu Novitasari harus bisa melupakan sosok Nyai Roro Kidul itu tadi, atau ada syarat khusus mungkin Ibu Novitasari agar bisa aman atau terbebas dari ikatan ini begitu? Kula wangsul sing teng mriki ni bangsane jin gendurwo sebangsa kados niku sing derajate luwih rendah saka kula. Yang akan mengganggu. Nggih. Berarti Kula solusinya niki seperti jaga. apa kira-kira menurut Anda? Kula lajeng nek solusi. Nanging yo abot. Seperti apa? Mergo yen pancen ajeng copot saka nyai. Sampeyan iki kan dikengken makan kembang turun, dikengken gulet kembang purun, dikengken makan kembang purun. Ini ku syarate, nanging sampeyan melu nanging yen sampeyan nek arep copot saka nyai salate diperkuat. Mergo apa? Sampean sampun ngefans sekali nyaine kula. Kaping pindho setiap malam Jumat sampean wacanen ayat kursi nggih. Baik, di sini rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara ya, dimanapun Anda berada, di sini sosok gaib yang merasuki mediator kita, beliau mengatakan bahwa apabila Ibu Novitasari ini ingin lepas dari ikatan terhadap Nyai Roro Kidul ini, maka dia mengingatkan kalau bisa sholatnya itu diperkuat. Kemudian di sini beliau mengatakan selama setiap malam Jumat ya, itu harus membaca ayat kursi sebanyak 40 kali. 43 ya, 43 kali. Apabila itu bisa dilaksanakan, maka sosok-sosok seperti ini akan pergi dengan sendirinya. Artinya di sini begini, beliau sosok gaib ini mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya manusia inilah yang sebenarnya jahat. Kula mboten jahat. Nyai niku mboten jahat. Ning menungso sing salah dalan. Begitu ya. Niku. Nyai mboten jahat, kula mboten jahat. Menungso sing salah dalan, menungso sing nyuwun marang nyai. Nyuwun pesugihan. Nyuwun ben uripe nang donya tentram. Wong sing loro-loro ati sing gampang. Di sini Di sini beliau mengatakan kepada kita semua bahwa sebenarnya yang jahat itu adalah manusianya. Karena manusia itu memiliki satu sifat yaitu serakah. Nah, dari situ yang mengakibatkan manusia itu gampang jatuh. Tetapi di sini ada yang unik ini, Mas Pak Sodik ya. Ini ada yang unik bahwa beliau mengatakan untuk kita bisa terbebas dari gangguan-gangguan itu semua, maka kita harus sholatnya diperbagus. Alias keimanan kita harus kita perbaiki menjadi sosok pribadi yang lebih bagus lagi. Kemudian beliau mengatakan kepada Ibu Novitasari untuk setiap malam Jumat harus membacakan ayat kursi sebanyak 43 kali. Insya Allah akan terlindungi dari gangguan-gangguan setan ataupun segala sesuatu yang bukan dari syariat Islam, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu Bu Novitasari, mungkin nanti bisa dilaksanakan ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada pesan yang mau Anda sampaikan kepada seluruh umat manusia seperti itu. Yen sampean delok, yen sampean krungu cerita-cerita marang Laut Selatan, marang Nyai Roro Kidul. Nyai niku mboten jahat. Nyai niku mboten jahat. Abdi niki mboten jahat. Kula teng mriki namung jalankan tugas saka Nyai. Mergo apa? Nyai mboten welet wong, nanging wonge sing melo Nyai.
menungso kuwi sing salah. Menungso yen atine wis ditutup marang kebencian, bakal yo mlayune ning Nyai. Mulane opo? Ojo mbok prasangka elek marang Nyai. Kuwi menungsone sing salah. Nyuwun sing ora-ora. Lah sampean menungso sing jarene wong paling sempurna, menungso paling sempurna, sing duwe akal, sing duwe pikiran. Nanging opo? Kenyataane sampeyan wis dituduhi yen nyuwun napa mawon kuwi marang Gusti Pangeran. Nanging sampeyan opo? Njaluke sing gampang, sing cepet. Iki ora mikir resikone. Kuwi menungso. Ini ora apa-apa. Bangsane kuwi seneng menungso-menungso kaya ngono. Supaya menjadi teman Anda nanti ya. Nggih. Ya. Baik, buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, di sini beliau mengatakan dan berpesan kepada umat manusia bahwa Ibu Nyai Roro Kidul dan bangsa mereka itu sebenarnya tidak jahat, tapi yang jahat itu adalah sosok manusianya. Karena keserakahan duniawinya lah yang membuat mereka itu gampang tergoda sehingga meminta-minta seperti itu kepada sosok Nyai Roro Kidul atau bangsa gaib seperti ini. Seharusnya kita mintanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Kuwi syarate dilakoni. Nanging kula niki bakal wangsul. Nanging yen ning gangguan iku dudu saka bangsaku. Mergo ning omah iki pancen ana penunggune kawit biyen. Berarti di rumah ini sebelum Anda memang sudah ada pengganggunya ya selain Anda ya. Mergo apa? Kula teng mriki iki salah sijine nginep nulungi ibu niki. Oh, Kula begitu. jaga. Iya. Saderenge kula mriki wis sampun wonten barang lembut sing teng griya niki. Iya. Yen pancen mungkin ibuke pengen lepas, ini kula bakal wangsul. Nanging ning ngono apa-apa aja nyalake bangsane Nyai. Oh iya. Kula Baik. wis mboten ene masalah napa-napa. Baik. Yen pancen sampean njaluke kaya ngono, kula tak trimo. Kula tak wangsul secara api-api. Iya. Kami minta Anda untuk pulang dan jangan mengganggu Ibu Novitasari lagi ya. Nanging yen kula wangsul, sampun wangsul. Ojo ene pikiran-pikiran yang ene gangguan-gangguan ning omah iki nyalake bangsane Nyai. Kula mboten purun iku. Yen pancen teng griya niki sampun wonten penunggune kawit jaman wis suwe. Berarti di sini nih ada sosok lain selain Anda yang memang sudah lama di tempat ini, sehingga yang siapapun yang menghuni di rumah ini nggak akan betah begitu ya. Baik, baik, insya Allah atas izin dan ridha Allah dan doa kita semua, mudah-mudahan Ibu Novitasari ini akan terlindungi dari gangguan hal yang tidak bagus. Cuman di sini kami minta kepada Anda untuk tidak mengganggu Ibu Novitasari ya, dan kembalilah ke tempat Anda. Bisa ya? Oke. Kalau begitu Anda bisa kembali dengan sendirinya ya. Kula nyuwun kembang. Oh, dia minta bunga. Mungkin tim di sini ada bunga. Iya. Jadi sosok mediator kita yang kerasukan sosok makhluk halus yang berasal dari Segoro Kidul ini mengatakan bahwa dia akan pulang dengan sendirinya, tapi dia mengatakan bahwa di rumah ini ada sosok lain selain dia. Jadi ketika dia sudah pergi dari tempat ini, dia tidak akan lagi mengganggu, tetapi akan ada sosok lain yang akan mengganggu di sini, seperti itu. Kita boleh lihat di sini mediator kita memakan kembang melati ya. Ini. Jadi Ibu Novitasari juga seperti itu ya kata dulu ya. Jadi mulai sekarang kalau bisa jangan diikuti ya. Jangan diikuti. Iya. Kami minta Anda kembali ya. Dan jangan mengganggu. Iya, monggo. G. Pak Sodik
pegang belakangnya Mas Udik. Tolong diantisipasi. Oke, disadarkan Pak Sodik, disadarkan. Ya. Kasih air dulu. Iya. Kaki Mas Sodik, tolong di kakinya ditarik dulu. Oke. Baik, buat Ibu Novitasari, itulah tadi hasil daripada interaksi kita dengan sosok gaib yang selama ini ngikuti Ibu Novitasari. Jadi Ibu Novitasari ini ngefans sekali dengan sosok Nyai Roro Kidul. Nah, dari Ibu Novitasari ini ngefans dengan Nyai Roro Kidul sehingga mengkoleksi gambar-gambarnya. Dari sini akhirnya mengundang perhatian mereka, sehingga sosok Nyai Roro Kidul ini tadi mengirim utusan untuk ngikutin Ibu Novitasari, sehingga Ibu Novitasari selalunya itu ingin makan kembang. Kemudian di rumah itu selalu ada kembang melati. Nah, kalau boleh dibilang di sini kan tidak wajar seperti itu, ya kan? Dan kalau boleh tahu, ketika tidak makan kembang atau tidak ada bau bunga melati kan seperti orang bingung kan, seperti itu. Dan setelah itu ibadahnya pun akhirnya kan terputus, kayak malas-malasan untuk ibadah dan lain sebagainya. Tadi dia mengatakan bahwa memang ujung-ujungnya Ibu Novitasari ini akan diambil sama dia. Makanya beberapa kali kejadian itu boleh dibilang ada hal-hal yang selalu ingin mencelakakan Ibu Novitasari. Tapi mungkin di sini berkat doa daripada anak-anak Ibu sehingga sampai detik ini Ibu masih diselamatkan. Jadi seperti itu. Jadi di sini kami dari tim Janturan Misteri Nusantara berharap supaya Ibu bisa menghentikan kegiatan-kegiatan itu dan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan diikuti. Jadi ketika ada keinginan atau pola pikir untuk makan kembang ataupun mungkin menyiapkan kembang, kalau bisa hal-hal semacam itu jangan diikuti. Bukan begitu Pak Sodik ya? Karena ini rupanya berbahaya. Jadi dia mengatakan bahwa dia melindungi, tapi di balik perlindungan dia itu dia ingin mencelakai nanti ujung-ujungnya. Dan dia mengatakan bahwa rupanya sudah banyak sekali mereka-mereka yang menjadi korban daripada kecelakaan duniawi yang saat ini ada di Segoro Kidul. Jadi seperti itu. Jadi itulah tadi hasil interaksi kita. Tetapi di sini mediator kita ini mengatakan bahwa ada salah satu sosok lain yang rupanya sudah tinggal di tempat ini, yang sering mengganggu dan juga menghantu-hantui siapapun yang menghuni di tempat ini. Oleh sebab itu kita akan mencoba ya, siapa sebenarnya sosok itu. Kita akan mencoba untuk berinteraksi dengan sosok tersebut. Di sini kita minta mediator kita salah satu lagi, yaitu di sini mungkin tim kita minta mediator kita. Jadi ada salah satu sosok lain yang rupanya sudah lama di sini seperti itu, yang sering mengganggu. Nah, di sini kita minta di sini ini ada Mas Jaka. Mas Jaka ini adalah salah satu mediator kita. Gimana Mas Jaka, sehat ya? Bisa ya? Oke, baik. Jadi Mas Jaka ini nanti ada mediator kita. Kita akan mencoba untuk berinteraksi dengan sosok gaib yang sudah lama tinggal di sini. Kita akan mencoba untuk
melakukan proses interaksi itu. Oke, Mas Jaka mungkin bisa menghadap kamera. Mas Sodik mungkin bisa, monggo sini Mas Jaka. Mas Sodik bisa kasih minyaknya. Iya. Ya. Dicium ya Mas Jaka ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Nah, jadi sosok-sosok gaib seperti ini ketika kita tanya assalamualaikum maka dia nggak akan menjawab. Ketika dia tidak menjawab berarti mereka bukan dari bangsa atau jin muslim, bukan seperti itu. Mohon maaf, apakah benar Anda yang selama ini tinggal di tempat ini seperti itu? Benar ya. Kalau boleh tahu, apa maksud Anda untuk mengganggu setiap penghuni yang ada di sini? Bukan urusan. Ya, beliau mengatakan bukan urusan kita. Kita di sini datang baik-baik, hanya ingin menanyakan kepada Anda. Ya, apabila kedatangan kita ini mungkin kurang berkenan di hati Anda, ya kita mohon maaf. Cuman di sini sebagai hamba Allah, kita diundang ke sini untuk melaksanakan kegiatan ini untuk membongkar misteri apa sebenarnya yang terjadi di sini, dan sebenarnya maksud Anda itu apa seperti itu. Kenapa setiap penghuni di sini selalu Anda ganggu sehingga tempat ini selalu kosong seperti itu? Ini urusan kamu seperti itu. Sudah tugas saya. Sudah tugas kamu ya. Kalau boleh tahu tugas kamu seperti apa, mungkin bisa Anda jelaskan. Mengganggu semua yang ada di sini. Mengganggu semua. Berarti di sini yang sering seliweran sosok hitam itu berarti Anda ya. Berarti Anda yang mengganggu di setiap komplek ini seperti itu ya. Kenapa Anda ganggu? Kan mereka tidak bersalah. Kan mereka tidak bersalah, kenapa Anda mesti mengganggu mereka seperti itu? Terus kalau boleh diketahui, ibu ini sering kehilangan sutil, barang-barang dapur. Apakah memang itu Anda yang menjahili dia? Nah, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan seperti itu. Kalau boleh tahu, apakah Anda suka sama ibu ini? Nah, suka sehingga Anda menjahili dia seperti itu. Nah,
Iya, jadi memang yang menjahili adalah dia. Jadi ketika sampean makan, kemudian ada pakunya, rupanya memang ulah dia. Kemudian ketika sampean goreng-goreng, kemudian ada yang hilang, memang ulah dia. Jadi Anda menghantu-hantui setiap warga di sini ya, termasuk Ibu Novitasari ini ya, supaya dia ibaratnya tidak betah di sini, pindah sehingga tempat Anda kosong, jadi Anda lebih leluasa seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu sosok Anda seperti apa sih? Apa yang dibilang orang gondoruo itu? Bukan. Arwah. Oh, berarti Anda ini berasal dari sosok arwah gitu ya? Ya? Perempuan Arwah perempuan. yang gentayangan, Ya, yang dimakamkan di sini. yang gentayangan. Oh, baik pemirsa Janturan Nusantara dimanapun Anda berada, dan juga Ibu Novitasari, di sini dia mengatakan bahwa rupanya di sini ini dia adalah sosok arwah yang gentayangan. Jadi selain yang tadi, rupanya ada sosok lain yang dia katakan, rupanya ini salah satunya yang mengganggu di tempat ini, seperti itu. Apa yang bisa kami bantu untuk Anda? Sehingga Anda, kalau bisa, jangan mengganggu lagi di tempat ini. Mungkin apa yang bisa kami bantu untuk Anda? Kalau boleh tahu, Anda mengatakan bahwa Anda adalah sosok arwah. Kalau boleh tahu, Anda korban kecelakaan atau seperti apa? Mungkin bisa Anda jelaskan? Apakah Anda korban kecelakaan atau pembunuhan? Penunggu di sini. Menunggu di sini. Iya. Baik, kami tidak berniat untuk mengganggu Anda. Tapi kami minta Anda jangan mengganggu warga di sini ya. Kami pun tidak akan mengganggu Anda. Ya. Mungkin ada yang ingin sampean sampaikan atau ada yang perempuan, sosok perempuan. Iya. Apa benar dia yang tinggal di bawah tandon air itu? Apa benar? Iya, Dia benar. benar. Apakah mungkin Bu Novitasari pernah melihat begitu sosok dia seperti itu? Di bawah tandon air itu Pernah melihat seperti apa? Mungkin bisa diceritakan? tidak begitu jelas sih. Tidak begitu jelas ya. Iya, karena pas masak malam tuh jam 1 kan gelap di situ. Seperti itu ya. Iya. Baik. Ya nanti insya Allah kita akan mencoba untuk doa bersama dan mensterilkan tempat ini ya. Saya lihat langsung gini nggak ini, cuma dari samping kayak ada orang. Sosok perempuan itu ya. Baik. Buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, di sini dijelaskan bahwa Ibu Novitasari pernah melihat sosok ini di belakang rumah ya, Bawah tandon air. di bawah tandon air ya, seperti itu. Ya berarti itu Anda ya. Iya. Jadi ini adalah sosok dia seperti itu, dan dia memang tinggal di sini seperti itu. Baik. Oke Mas Sodik, mungkin mediator kita bisa kita sadarkan dulu. Ya. Monggo. Anda kembali ya. Iya, mediator kita sadarkan dulu. Monggo. Baik, mungkin buat tim yang lain monggo dibantu Mas Jakanya.
Iya. Ayo, masalah apa? Tolong dibantu. Iya. Kasih air apa? Iya. Lagi-lagi dan lagi-lagi ternyata malam hari ini bukan hanya satu, tapi dua, bahkan mungkin ada lagi yang lain. Tetapi di sini insya Allah nanti kita bersama dengan rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara akan melakukan proses doa bersama untuk keselamatan daripada Ibu Novitasari sekeluarga. Jadi pada intinya di sini tidak ada yang perlu Ibu Novitasari takutkan, ya. Kita takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita mendapatkan hikmah sekali yang luar biasa ya. Di sini tadi kita melihat bahwa Ibu Novitasari ini sangat ngefan dengan sosoknya Roro Kidul, sehingga saking ngefannya sehingga membuat ada sosok gaib yang ngikutin beliau dan membuat beliau itu seperti orang yang tidak wajar pada umumnya. Beliau sering makan kembang, kemudian beliau selalu menyiapkan kembang melati di rumahnya ya, di kamar begitu ya. Nah, berjalannya waktu, akhirnya kejadian demi kejadian selalu terjadi di dalam kehidupannya beliau. Rupanya kejadian demi kejadian ini diakibatkan daripada sosok gaib yang muncul, yang datang akibat daripada beliau ngefan kepada sosoknya Roro Kidul itu tadi. Dan di sini tadi kita mendapatkan pesan juga. Tolong buat rekan-rekan yang lain, tolong untuk diantisipasi ya. Tolong dipegang. Iya. Coba ditanya. Apakah Anda adalah sosok yang tinggal di sini yang maksud dan tujuan Anda apa sebenarnya di sini? Aku rasa seneng ini menungso ning omah kene. Iya. Gunanku. Coba digeser ke sini. Mediator kita, geser ke sini. Oke. Iya. Baik. Kalau kita boleh tanya, sosok Anda seperti apa ya? Apakah yang dikatakan sosok Gondoruo tadi itu? Berarti Anda sudah lama tinggal di sini? Ampun. Sudah lama ya? Ampunanku. Berarti Anda tidak ada kaitannya dengan yang dua tadi? Mboten. Tidak ya? Kalau boleh, Kiranya ning ibu iki. Ning aku ning kene. berarti sebelum ada ibu ini sudah ada Anda di sini ya? Buat rekan-rekan yang lain, tolong untuk jangan kosong ya, jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Selain Anda, berarti Anda ada sosok lain lagi di sini selain Anda? Hanya Anda di sini ya? Mungkin ada teman-teman Anda yang lain seperti itu? Ada yang ingin ditanyakan Ibu Novitasari? Jadi Ibu Novitasari ini adalah sosok makhluk astral selain yang tadi. Tadi beliau mengatakan ketika saya kembali maka akan ada sosok lain yang jahat yang akan mengganggu di tempat ini. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu sosok yang mengganggu itu, yang sedang merasuki salah satu rekan kita atau mediator kita. Seperti itu. Kami kesini memenuhi undangan daripada Ibu Novitasari karena Rumahku. ya, tapi Anda sering mengganggu umat manusia. Di rumahku. Oh begitu. Berarti Anda tidak mau pergi dari sini. Di rumahku. Iya. Berarti dia tidak mau pergi dari sini karena dia mengatakan bahwa ini adalah rumah dia. Seperti itu ya. Berarti dia menantang. Seperti itu. Iya, ada yang mau Anda tanyakan apa? Iya. Coba. Saya mau nanyakan apa sampean ulahnya sampean yang bikin kayak teman-teman laki-laki saya menjauh dari saya. Jadi benci sama saya. Itu apa ulahnya sampean? Nah, betul. Oh, alah Gusti. Jadi mohon maaf, apakah Anda suka sama ibu ini? Ora seneng. Yen ning omahku wong lanang liya. Nah, Oh, berarti sampean seneng aku. iya. Oleh wong liya ning kene, lanang ning Seperti kene. itu. Berarti selama ini memang ada teman-teman atau siapapun yang pokoknya kalau laki-laki pasti nggak akan betah ke sini ya? Iya, benar. Benar. Benar ya? Iya, memang. berarti Itu teman-teman
kantin kerja, kalau ke sini selalu Selalu kayak. dibikin kayak mau tujuan ke sini nggak pernah nyampe ke sini. Nah itu. Berarti ini ulah Anda ya? Nggih. Iya. Baik, buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara, hari ini kita melihat bahwa Ibu Novitasari ini mengatakan bahwa teman-temannya beliau itu ketika main ke sini itu selalu nggak betah. Teman yang laki-laki utamanya itu. Terutama teman-teman yang laki-laki, ternyata adalah ulah daripada sosok genderuwo ini tadi, yang mana tidak suka kalau ada laki-laki atau orang yang berkunjung atau bermain ke tempat ini. Intinya seperti itu. Ada satu lagi saya Iya, tanyakan. apa monggo silakan. Saya mau tanyakan, apa sampean yang sering mempengaruhi kalau saya seperti kepengen hubungan begitu? Iya. Nggih. Iya. Wah. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya ibu ini tadi menjelaskan bahwa sebagai manusia lumrah dia selalu ingin berhubungan layaknya suami istri, dan rupanya adalah sosok jin ini yang mengganggu. Oleh sebab itu, buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, mari kita pertebal keimanan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah. Jadi seperti itu. Jadi mulai detik ini tolong ibu sholatnya dibaguskan, ya, ibadahnya dibaguskan supaya tidak tergoda lagi dengan hal-hal seperti ini. Ya. Saiki aku wis bebas. Tusane sekoro kidul sampun waksul. Saiki panggonanku. Oh, berarti ketika ada yang tadi Anda tidak berani ke sini ya? Nah, makanya tadi dia jelaskan bahwa ketika dia sudah keluar maka akan ada sosok lain yang datang ke sini. Tapi dia berpesan bahwa sholat dijaga, kemudian setiap malam Jumat harus membaca ayat kursi, mungkin sampai sholat isya, atau ayat kursi sebanyak 45 kali. Mungkin tujuannya adalah untuk memagar diri kita supaya terhindar dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk seperti ini. Jadi seperti itu. Kalau Anda kami minta untuk keluar dari tempat ini, Ki omahku ora segampang itu. tidak segampang itu. Iya. Aku ning kene wis lawas. Iki panggonanku. Sampeyan ki sapa? Wani ngusir. Ya. Baik, di sini kita minta salah satu mediator kita mungkin bisa untuk siapa di sini mungkin. Panggonanku nyapo. Iya. Mulio. Gak. Jangan mengganggu, Ojo ganggu iya. aku. Baik, situ aja nggak apa-apa. Iya. Oke. Mas Sodik mulai dikasih ke salah satu mediator kita. Iya. Iya. Ih, nggak lawan aku. Jadi Anda tidak mau keluar dari tempat ini ya? Iki panggonanku. Baik. Kalau memang Anda, Iki sapa wani-wani ngusir aku? iya. Seharusnya Anda tidak boleh mengganggu umat manusia. Kan kita tidak mengganggu Anda. Penggaweanku. Manusia menciptakan, Allah menciptakan manusia dengan bangsa jin itu hanya untuk bersembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuanku turun kampung. Tujuan Anda apa? Iku sing dibuke ngomong. Loh. Aku rasanya dak mergo apa? Mergo enek utusan saka surga. Oh, seperti itu. Hasratku durung terpenuhi. Berarti dia suka dengan sampean. Baik, buat pemirsa Janturan Misteri Nusantara di mana Anda berada, rupanya sosok ini tadi dia suka dengan ibu ini begitu. Jadi dia tidak akan pergi dan dia akan terus mengikuti ibu ini. Seperti itu. Tapi kalau suka sama saya kok mau nyelakai saya terus. Ya, ya memang seperti itu. Monggo. Monggo Mas Surik dijawab. Oke, baik, buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara, kita melihat di sini ada sosok rekan kita yang sudah kemasukan sosok macan ya, macan putih atau biasa kita sebut dengan maung bodas. Jadi seperti itu. Assalamualaikum ya. Ini ada salah satu sosok yang tidak mau pergi dari tempat ini. Mungkin kami bisa dibantu yang seperti itu untuk menghadapi beliaunya.
Iya. Monggo yang lain tolong dilihat ya. Ora usah ngucap salam ning omahku. Tolong dijaga, dilihat. Monggo ibunya belakang Bu, takutnya nanti ada apa-apa Bu. Maju. Oh. Jadi saat ini kita melihat bahwa ada sosok genderuwo ya, dan salah satu rekan kita kemasukan sosok macan putih. Dan di sini telah terjadi pertarungan gaib di antara mereka ya. Kita melihat kamu mengalah saja, nggak usah mengganggu tempat ini. Ngatur awakku. Aku sing di omah. Sadurunge awakku guru aku mundur. Sampean punya ikan asin? Nggak ada ya? Ikan asin. Kalau ayam kan Ayam ada? Mentah? iya, Ada? mentah, iya, ada. Ayam hidup ada nggak? Nggak ada, ayam yang dipotong. Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Ya nanti kita minta ayam mentah nggak apa-apa. Iya, saya minta. Nanti iya. Buat teman-teman yang lain, kami minta untuk pikiran jangan kosong ya. Kita tidak ingin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tolong dibantu. Mediator, tolong dibantu. Iya. Baik, buat rekan-rekan Jantral Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, itu tadi adalah pertarungan antara sosok gaib yang telah merasuki mediator kita, yang berwujud seperti gondoruo yang sudah lama bertempat tinggal di tempat ini. Dan di sini kita kedatangan tamu, yaitu sosok Maung Bodas atau macan putih, yang mana sudah membantu tim Jantral Misteri Nusantara untuk membersihkan tempat ini dari gangguan-gangguan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini. Assalamualaikum Yang. Kita haturkan terima kasih atas kedatangan jenengan. Mohon izin ya, di sini tadi banyak sekali sosok-sosok gaib yang berusaha untuk mengganggu di tempat ini. Sebenarnya segala sesuatunya ini tidak lain tidak bukan mungkin karena kurang ibadah ya, mungkin sehingga bangsa-bangsa itu bisa hadir mengganggu umat manusia seperti itu. Nah, mungkin di sini ada pesan-pesan buat umat manusia begitu ya. Rajin-rajin ibadah. Rajin-rajin ibadah ya. Baik, beliau ini salah satu mediator kita kerasukan sosok macan atau harimau putih ya, atau biasa kita sebut dengan yang Maung Bodas ya. Ayamnya ada? Ada. Mana? Biasanya beliau ini makannya ikan asin seperti itu. Tapi pada kesempatan ini kita akan kasih ayam ya buat Eyang ini, karena beliau sosok macan gitu. Jadi tadi di sini sosok macan putih ini berpesan kepada kita bahwa harus rajin-rajin ibadah supaya terhindar dari gangguan bangsa jin yang bukan dari syariat Islam seperti itu Yang ya.
Tahu di piring, mungkin di piring, tahu di piring boleh. Ada kembang nggak ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa, udah itu daging aja nggak apa-apa. Ini agak rata ya. Paha bukan Bu. Paha. Iya. Mangga. Baik pemirsa, kita melihat ya. Jadi mediator kita ini kerasukan sosok harimau putih dan beliau memakan ayam, daging ayam mentah seperti itu. Bisa kita saksikan bersama ya. Kita haturkan matur sembah nuwun ya atas kerawane panjenengan. Ya. Mungkin ada kopi pahit seperti itu. Kalau tidak, nggak usah. Kalau mau balik ya, iya. Baik, yang kami ucapkan sembah nuwun ya atas rawane panjenengan. Oke, monggo Pak Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi Air di kulkas masih ada. wabarakatuh. Ya. Yang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tim dibantu, tolong diangkat dibantu, dikasih air, tolong minta tisunya juga, tolong dilap, tolong tisu untuk itu, iya. Oke, diangkat, tolong dibantu tim, tolong diangkat. Iya. Oke, tolong diangkat. Ke dalam aja nggak apa, Dalam sini. dalam aja nggak apa-apa. Oh iya. Oke. Baik, sini dulu. Bagaimana mediator kita aman? Coba tim tolong dilihat, tolong coba tim tolong dikondisikan. Kakinya Met, tolong ditarik Met, kakinya. Iya. Gimana, aman? Kasih kantong plastik. Nah. Enggak. Udah. Tulangnya terhabis. Baik, buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara, jangan sesekali kita mencoba untuk melakukan proses mediumisasi tanpa didampingi oleh yang ahli ya, karena hal-hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi seperti itu. Karena hal seperti ini bisa membahayakan bagi tubuh mediator kita.
Buka share dulu. Iya. Kasih tisu. Gimana? Wajah aman ya? Aman ya? Aman. Oke. Baik, itulah tadi hasil interaksi kita dengan kegaiban yang berada di areal rumah daripada Ibu Novitasari. Jadi seperti itu Ibu ya, seperti yang kita saksikan bersama, bahwa bagaimana mediator kita aman ya? Aman ya, aman. Oke. Baik. Jadi buat Ibu Novitasari dan juga Pak Sodik, pada malam hari ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah ya, yang mana kita mendapatkan pesan dari sosok macan putih tadi yang tiba-tiba merasuki salah satu rekan kita, kemudian terjadi pertempuran gaib antara sosok macan putih dengan sosok genderuwo ini, dan alhamdulillah berakhir dimenangkan oleh macan putih ini. Dan dia mengatakan bahwa kita harus mempertebal keimanan kita, menjaga ibadah kita, supaya kita tidak gampang tergoda ataupun kena gangguan-gangguan bangsa-bangsa yang bukan dari syariat Islam, seperti itu. Jadi buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, itulah tadi hasil interaksi gaib kita dengan kegaiban yang ada di sini, dan fenomena-fenomena yang terjadi di tempat ini kita sudah saksikan bersama, dan kita mendapatkan banyak sekali hikmahnya, yang mana kita harus menjaga keimanan kita dan menjaga ibadah kita. Ikuti terus Janturan Misteri Nusantara, jangan lupa like, komen, dan share video kita, dan subscribe channel kita, supaya kita akan terus tetap berkarya di Janturan Misteri Nusantara, tentunya atas dukungan daripada rekan-rekan sekalian. Mungkin seperti itu saja ya Ibu Novitasari, mungkin sudah jelas ya. Jadi hikmahnya seperti itu. Itu gambar iya. Lukisannya itu iya. Dulu. Nanti kita lihat ya. Jadi itu hikmahnya ya. Jadi intinya ibadah kita, Pak Sodik ya, kita pertebal. Dan saat ini kita melihat bahwa pelukis cilik kita sedang melukis fenomena yang tadi terjadi ya. Mungkin boleh kita lihat yang itu yang besaran. Mbak Rista kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 berarti kelas 1 SMP. Baik. Buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara, ini adalah sosok gambar yang dilukis oleh pelukis indigo kita, yaitu Mbak Rista, yang mana Mbak Rista ini kelas 1 SMP. Di sini dia melukiskan ada sosok perempuan, ya, ada sosok dua perempuan seperti yang tadi kita lihat itu. Dan sosok yang perempuan yang pertama ini berasal dari Segoro Kidul begitu ya. Nah, kemudian sosok yang ini yang di bawah tandon rumah seperti itu ya. Itu. Kemudian yang itu seperti apa Mbak Rista? Mungkin bisa dijelaskan sosok yang ini. Nah, suruh gambar seperti itu ya. Baik. Jadi pelukis kita ini menggambarkan bahwa rupanya di sini ada sosok-sosok makhluk abstrak lainnya, yang mana pengikut daripada bangsa yang tadi itu Pak Sodik ya, teman-temannya ya. Nah itu yang merasuki tadi itu. Dan ini adalah hasil dari lukisan Mbak Ristanya itu. Baik. Jadi seperti itu. Buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, apabila mungkin rekan-rekan sekalian memiliki cerita ataupun fenomena-fenomena yang terjadi, mungkin bisa menghubungi tim Janturan Misteri Nusantara di deskripsi di bawah ini ya. Dan tentunya di sini bersama dengan Mbak Rista ya, yang akan terus menggambarkan tentang sosok abstrak apa yang sebenarnya mengganggu, seperti itu. Baik, itu saja hasil penelusuran kita pada malam hari ini. Ikuti terus Janturan Misteri Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Janturan Misteri Nusantara.
Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.